Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Mega Purwati, NIM 1910207019 dari kelas Biologi 1, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang praktik seorang guru dalam mengajar. Di sini saya akan mengambil materi sistem ekresi pada manusia yang akan digunakan untuk mengajar di kelas 11 SMA. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, hendaklah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Maulina, Adinda, Rojak, Abdul, Fajar, Nindi, Fadila. Oke, alhamdulillah semuanya hari ini hadir. Baiklah, ada yang tahu kita hari ini akan membahas apa? Jadi kita hari ini akan membahas sistem ekresi. Sistem ekresi pada manusia. Nah, pada hari ini kita akan belajar menggunakan Biomax atau majalah biologi. Jadi di dalam Biomax ini terdapat beberapa pembelajaran mulai dari pengertian sistem ekresi, peranan sistem ekresi, organ-organ sistem ekresi, dan kita juga akan mengenal gangguan-gangguan pada sistem ekresi. Baiklah, Biomax ini nantinya akan kalian pakai untuk berdiskusi bersama teman-teman kelompok. Jadi nanti ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil dan nanti kalian akan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang terdapat di lembar refleksi. Nah, nanti ketika kalian sudah selesai berdiskusi, maka kalian akan mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Sebelum kalian mempresentasikan diskusinya, nanti ibu juga akan membagikan Biomax ini kepada masing-masing kelompok agar kalian dapat menjawab dan berdiskusi bersama kelompok kalian. Baiklah, sebelumnya ibu akan memberikan sedikit pemaparan materi mengenai sistem ekresi. Jadi sistem ekresi itu merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, kita belajar sistem ekresi manusia. Definisi dari sistem ekresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, jadi sistem ekresi itu merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Selanjutnya, dalam sistem ekresi itu terdapat organ-organ penyusun dalam sistem ekresi. Nah, ada yang tahu apa saja organ-organnya? Iya, hati, ginjal, paru-paru, kulit. Nah, pada masing-masing organ sistem ekresi ini akan mengeluarkan zat sisa berupa pada ginjal ada yang tahu berupa apa? Iya, benar Abdul, berupa urin. Selanjutnya pada kulit itu berupa, iya benar sekali, berupa keringat.
Baiklah, nanti Ibu akan melanjutkan penjelasannya. Sebenarnya Ibu akan membagikan kelompok agar kalian bisa berdiskusi sembari Ibu menjelaskan. Nah, untuk kelompok pertama Maulina dan Abdul. Kelompok kedua Adinda dan Fajar. Kelompok ketiga Rojak, Nindi, dan Fadilah. Silakan diambil biomarksnya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan Ibu yang tadi. Di sini kita akan membahas mengenal organ sistem ekresi dan proses pengeluarannya. Pada biomarks kalian bisa dilihat pada biomarks halaman 6. Di sini terdapat organ yang pertama itu kulit. Nah, kulit ini berperan untuk mensekresikan urea, garam, dan kelebihan air melalui kelenjar keringat yang terdapat pada kulit. Nah, keringat manusia ini terdiri dari air, garam, terutama garam dapur, sisa metabolisme sel, urea, serta asam. Nah, kulit ini terdiri dari dua bagian, yaitu epidermis dan dermis. Nah, dapat kita lihat contoh saat kita sedang melakukan olahraga, maka kita akan mengeluarkan keringat. Nah, pada saat itu juga tubuh kita sedang mengalami proses sistem ekresi. Selanjutnya, proses sistem ekresi pada kulit. Nah, proses sistem ekresi pada kulit bisa kalian lihat di biomarks kalian halaman ke-7. Nah, pada halaman ke-7 ini terdapat gambar manusia di mana proses yang pertama itu aktivitas tubuh seperti saat sedang berolahraga yang dapat meningkatkan panas di dalam tubuh. Setelah itu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh hipotalamus di otak terdorong untuk memerintahkan kelenjar keringat. Kemudian, kelenjar keringat ini akan mengeluarkan keringat yang kemudian bersamaan dengan pengeluaran keringat panas, tubuh juga dikeluarkan sehingga suhu tubuh bisa didinginkan. Nah, selanjutnya pada ginjal tadi mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa urin. Nah, di sini pada halaman biomarks halaman 9 kalian dapat melihat proses pengeluaran zat sisa metabolisme pada ginjal. Yang pertama itu ada filtrat glomerulus, yang kedua ada reabsorpsi tubulus, yang ketiga ada sekresi tubulus, yang keempat ada reabsorpsi air, dan yang kelima ada ekskresi. Nah, pada filtrat glomerulus ini prosesnya tekanan darah akan mendorong molekul kecil dari glomerulus bergerak menuju kapsul glomerulus. Selanjutnya pada yang kedua reabsorpsi tubulus. Nah, di reabsorpsi tubulus ini akan terjadi difusi dan transport aktif yang mengembalikan molekul ke dalam darah pada tubulus contortus proximal. Selanjutnya, yang ketiga ada sekresi tubulus. Nah, pada sekresi tubulus ada yang bisa membacakannya? Iya, Adinda? Ya, benar. Nah, jadi di sekresi tubulus ini nantinya akan terjadi transfer aktif dan memindahkan molekul dari darah ke dalam tubulus contortus distal. Nah, selanjutnya ada reabsorpsi air, di mana sepanjang struktur nefron dan lengkung Henle serta tubulus pengumpul, air akan bergerak kembali dengan adanya osmosis yang diikuti dengan reabsorpsi aktif sejumlah garam mineral. Selanjutnya ada proses ekskresinya, yaitu pembentukan urin dan pembuangan zat sisa metabolik dari tubuh. Nah, selanjutnya ini proses ekskresi pada organ paru-paru. Dapat anak-anak lihat pada biomarks halaman 10. Di sini sudah terdapat ekskresi pada paru-paru. Yang pertama itu saat kita menarik napas, oksigen masuk dari hidung melalui saluran pernapasan hingga sampai ke paru-paru. Yang kedua, paru-paru, tepatnya pada alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, oksigen akan keluar dari alveolus dan dibawa peredaran darah untuk dipakai metabolisme sel-sel tubuh. Dan yang terakhir, nah, karbon dioksida ini nantinya akan dibawa ke peredaran darah dari sel-sel tubuh untuk masuk ke alveolus dan dikeluarkan seiring kita menghembuskan nafas. Selanjutnya pada organ hati. Nah, pada organ hati ini berperan untuk merombak sel-sel darah merah yang telah tua dan rusak. Dan bisa kalian lihat di
Biomax halaman 11. Di sini sudah ada gambar-gambar proses-proses pengeluaran zat sisa metabolisme pada hati, di mana perombakan dilakukan oleh sel-sel hati yang disebut dengan histosit yang dipecahkan menjadi zat besi, globin, dan hermin. Nah, zat besi ini diambil dan disimpan dalam hati untuk disimpan ke dalam sumsum tulang. Nah, globin ini digunakan untuk metabolisme protein yang nantinya akan dipakai untuk membentuk HB baru. Sedangkan hermin diubah menjadi zat yang bernama empedu, berwarna hijau kebiruan yang disebut dengan bilirubin dan biliverdin. Nah, zat warna empedu ini dikeluarkan ke usus 12 jari dan dioksidasi menjadi urobilin. Nah, urobilin ini biasanya berwarna kuning kecoklatan yang berperan memberi warna pada feses dan urin. Nah, hati juga berfungsi untuk menguraikan asam amino dari pengurainya, yang akan menghasilkan zat urea yang bersifat racun bagi tubuh kita. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Baiklah, nah itu saja penjelasan dari Ibu. Apakah kalian sudah selesai untuk berdiskusinya? Jika sudah selesai, bagi kelompok yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu persilahkan. Baik, apakah sudah ada yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, kelompok Adinda. Ya, silakan maju. Baik, bagus sekali penjelasan dari kelompok Adinda tadi. Selanjutnya ada lagi. Ya, silakan kelompoknya Nindi. Ya, dari bangku saja. Iya. Iya, jadi setelah kalian berdiskusi, akhirnya kalian bisa memecahkan masalah yang terdapat di bagian lembar refleksi. Nah, Ibu rasa kalian sudah sangat memahami materi sistem ekresi ini. Tetapi untuk pertemuan kedua, nanti kita akan membahas mengenai gangguan sistem ekresi pada manusia. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup karena Ibu rasa kalian sudah benar-benar memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini dan juga yang disampaikan oleh teman-teman kelompok kalian masing-masing. Nah, untuk tugas refleksinya nanti dikumpulkan ke Ibu. Dan untuk pelajaran hari ini Ibu rasa cukup. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.